Perkenalkan nama saya Siberianto. Di sini saya coba untuk menjelaskan mengenai proses saya untuk P82 dan P84. Di sini P82 disebutkan bahwa Per Corporation membeli 480 saham biasa dan kepemilikan 8% di Sound Corporation dengan harga 10.600.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Kemudian ada selisih 1 juta dari nilai wajar atas nilai buku diatribusikan ke goodwill. Kemudian pada 1 Januari 2016, Son menjual kartu saham biasa lagi, saham biasa yang tidak terbitkan kepada publik dengan harga $30 per saham. Dan di sini ada perubahan ekuitas pengusaha Son pada tanggal 1 Januari dan pada tanggal 1 Januari 2016 dan 1 Januari 2018 sebelum dan setelah pengeluaran saham biasa ini. Kan yang pertama kita disuruh untuk menghitung saldo investasi POP di akun Son pada tanggal 1 Januari sebelum penerbitan saham tambahan sebesar 200.000 tadi. Kita hitung dulu untuk tadi udah disebutkan bahwasanya di soal ada $13.000 untuk sebelum penerbitan saham dikali dengan kepemilikannya tadi yaitu 80%, jadinya ada $10.400.000. Kemudian ada goodwill sebesar 1 juta ditambahkan ke debit. Kemudian jadi ada investornya 1 Januari 2018 yaitu 10.400.000 ditambah dengan 1 juta jadi ada 11.400.000. Kemudian yang kedua kita diminta untuk menentukan presentasi kepemilikan POP di Son pada 1 Januari 2018 setelah penerbitan saham tambahan. Sebelumnya tadi Pop Corporation mempunyai saham sekitar 480.000, ini baru 80%. Kita mencari dulu untuk 100% saham dari Sonya sendiri yaitu 480 dibagi dengan 0,8 atau 80% ada 600.000 saham. Kemudian Son Corporation mengeluarkan saham tambahan sebesar 200.000, jadi ditambah 600 tambah 200.000 ada total outstanding share-nya 800.000. Kemudian ini ada perubahan presentasinya 480.000 dibagi dengan 800.000. Kepemilikannya menjadi 0,6 atau 60%. Kemudian yang ketiga kita diminta untuk menyiapkan trade journal pada buku POP untuk menyelesaikan dengan penerbitan saham tambahan 1 Januari 2018 jika keuntungan tidak diakui. Di sini ada di akun debit investment interest sudah 1 juta. Kemudian ada underweight in capital di sisi kredit $1 juta. Ini didapat dari membandingkan atau menyelisih antara 19.000 yang di soal kepemilikannya 60% dibandingkan dengan 13.000 yang kepemilikannya 80%. Di sini 11.400.000 dikurangi dengan 10.400.000 jadi ada $1 juta US dollar Amerika. Kemudian di yang P84 di sini ada corporation memiliki 300.000 dari 360.000 atau 5/6 saham corporation yang beredar. Ini ada saldo rekomendasi di Son sebesar 8.700.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Kemudian di sini ada ekuitas pemegang saham Son pada 31 2016 di dalam daftar ini. Kemudian karena kekurangan uang, Pak memutuskan untuk mengurangi kepemilikannya di Son dari 5/6 menjadi 3/4 dan mempertimbangkan ada 3 opsi berikut. Opsi yang pertama adalah menjual 30.000 dari 300 saham yang dimiliki Son. Opsi yang kedua menginstruksikan Son untuk menerbitkan 40.000 saham dari saham yang sebelumnya tidak diterbitkan kepada publik. Dan ketiga, memerintahkan Son untuk menerbitkan kembali 40.000 saham treasury kepada publik. Ini asumsikan bahwa saham dapat dijual pada harga pasar yaitu $50. Kondisi ini ada ekuitas pengusaha sebesar 10 juta yang 10 juta terdiri dari saham biasa dan 3 juta aman investor dan 7 juta 8 ditahan gitu. Kita diminta membandingkan ekuitas dari ketiga opsi tadi. Pertama opsi pertama dulu. Opsi pertama kita diminta menjual 30.000 dari 300 saham yang dimiliki Son karena ada tambahan kas yaitu harga pasarnya jadi $50 dikali dengan yang dijual 30.000
Jadi ada tambahan kas sebesar $1.500.000. Kemudian investasi yang berkurang tadi ada 30.000 per 300.000 dari total saham saham yang dimiliki, kemudian dikali total investmentnya, yaitu $8.700.000 tadi, didapat ada 0,1 kali 8.700.000 itu 870.000. Sini ada pendapatan 630.000. Kemudian jurnalnya ada kas di sisi debit 1.500, kemudian investment income $870.000 dan institutional paid in capital $630.000. Kemudian ke opsi yang kedua yaitu menginstruksikan fund untuk menerbitkan 40.000 saham dari saham yang sebelumnya tidak diterbitkan kepada publik. Kemudian sini kita memperhatikan dulu ada perubahan book value. Total yang mana book value semula sebelum ada penerbitan 40.000 saham ini, total stockholder equity kali kepemilikan dari kan 10.440.000 dikali dengan yang semula yaitu 5/6, jadinya 8.700.000. Kemudian book value setelahnya 10.440.000 ditambah dengan 40.000 ini dikali dengan harga pasar yang akan diterbitkan, itu 40.000 kali 50 ditambah 10.440, hasilnya 12.440.000. Kemudian dikali 3/4 yaitu saham yang diinginkan setelah penerbitan 40.000 saham, yaitu menjadi 9.330.000. Kemudian sini ada selisih $230.000 di jurnal, investment income $630.000, kemudian additional paid in capital menjadi $630.000 di sisi kredit. Dan opsi yang ketiga adalah menginstruksikan fund untuk menerbitkan kembali 40.000 saham treasury kepada publik. Ini jurnalnya adalah sama dari opsi 2 kan, karena jumlah dan harganya sama, jadinya perhitungan juga dilakukan yang sama pula. Kemudian di sini ada consolidated stockholder untuk tiga opsi tadi, common stocknya sama yaitu 10 juta. Kemudian additional paid in capital ini 3.630.000 dari semula 3 juta ditambah dengan 630 di setiap opsi tadi, jadinya 3.630. Kemudian return yang di soal tadi 7 juta. Untuk counter interestnya ini opsi 2 dan opsi 3 sama. Perhitungnya untuk yang opsi pertama yaitu 10.440.000 tadi dikali dengan 25%, yaitu 1/4 dari yang tidak dimiliki oleh POP atau yang dimiliki oleh saham non pengendali, jadinya 2.610.000. Kemudian yang opsi 2 dan 3 12.440.000 dikali dengan 1/4 atau 5%, itu 3.110.000. Ditambahkan menjadi untuk opsi pertama adalah $23.240.000, opsi kedua dan ketiga ada $23.740.000. Sekian, terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.